Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang model pelayanan keperawatan jiwa pada unit psikogeriatri. Kita akan bahas tentang populasi lansia secara global, di mana setiap tahunnya juga akan terjadi peningkatan jumlah lansia yang ada di seluruh dunia, mulai dari tahun 2019 sampai perkiraan estimasi pada tahun 2050 ya. Di sini bisa terlihat menurut World Population Prospect pada jumlah penduduk lansia secara global mulai dari usia 65 tahun sampai setelahnya ya. Di sini terlihat adanya variasi juga di berbagai negara terkait dengan peningkatan jumlah lansia. Sedangkan jumlah penduduk lansia di Indonesia diprediksi jumlahnya akan mencapai 48 juta jiwa pada tahun 2035. Di sini sumber dari Kemenkes bulan Juli 2019 ya. Di sini kita melihat adanya kesempatan kita untuk meningkatkan pelayanan keperawatan jiwa pada lansia. Kalau kita pelajari, sebenarnya apa sih keperawatan psikogeriatrik itu sendiri? Keperawatan psikogeriatrik adalah bagaimana kita bisa sebagai perawat membantu untuk mengidentifikasi penyebaran informasi tentang lanjut usia, bagaimana kita bisa membantu perawatan lanjut usia, juga kita bisa menumbuhkan pengetahuan yang paling mendasar pada lansia, pada aspek keperawatan jiwanya. Kemudian kita juga bisa memberdayakan keluarga dan komunitas untuk membantu meningkatkan kesehatan jiwa pada lansia. Sebenarnya keperawatan psikogeriatrik sendiri memang merupakan perawatan lansia juga dengan melibatkan keluarganya, dengan kita berusaha menguatkan aspek biopsikososial, fungsional, spiritual, budaya, ekonomi, dan lingkungan sebagai bentuk dukungan keswa yang kita berikan pada lansia dan keluarganya. Kemudian kalau kita perhatikan pada teori-teori tentang proses penuaan, ada banyak faktor yang mempengaruhi bagaimana proses perubahan yang terjadi selama lanjut usia, mulai dari faktor keturunan ya, kemudian riwayat penyakit terdahulu dan saat ini juga yang dihadapi, kemudian riwayat trauma, stres, perubahan gaya hidup mulai dari olahraga, aktivitas fisik, kemudian pemenuhan kebutuhan nutrisi dan sebagainya. Hal ini yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi bagaimana lansia akan melalui masa tumbuh kembangnya dengan baik. Nah, sebagai perawat jiwa, apa yang bisa kita lakukan? Diawali dengan pengkajian psikogeriatrik ya. Apa yang bisa kita kaji pada aspek kesehatan jiwa lansia adalah mulai dari pengalaman sebelumnya, penyakit yang pernah ia derita, riwayat hospitalisasi, kemudian penggunaan pelayanan kesehatan yang pernah dicoba oleh lansia, ya. Kemudian apakah mereka mengalami trauma saat dihospitalisasi, kemudian apakah ada penyakit komorbid sebelumnya, penyakit fisik yang juga menyertai lansia sehingga terjadi perubahan-perubahan secara kesehatan jiwa ya. Kemudian apa saja yang bisa kita kaji adalah pengetahuan dan interpretasi lansia terhadap masalah kesehatan yang dialami. Bisa jadi mungkin sebagian besar lansia akan mungkin cenderung untuk mengabaikan masalah kesehatan yang dialaminya dan menganggap hal itu sebagai hal yang biasa terjadi pada proses penuaan atau pada
masa lansia, di mana mereka mungkin akan menyadari bahwa kalau terjadi penurunan fungsi adalah hal yang wajar, atau misalkan kalau mereka merasa sedih adalah hal yang wajar karena itu umum terjadi pada lansia. Kemudian bagaimana pengetahuan mereka tentang kapan harus melakukan pengobatan dan bagaimana penata laksanaan atau pengobatan yang selama ini mereka terima, atau misalkan apakah mereka itu menunggu sakit baru memeriksakan kesehatannya atau cenderung mengabaikan gejala-gejala yang dirasakan sehingga akhirnya akan berdampak pada masalah kesehatan yang mungkin lebih serius. Ya, kita sebagai perawat tentunya harus bisa menyadari bagaimana melakukan pengkajian yang sensitif terhadap perubahan yang terjadi pada lansia. Kemudian kita juga tahu tentang tingkat pendidikan dan kemampuan intelektual yang juga kita bisa kaji, ya, bagaimana kemampuan mereka dalam menerima informasi yang kita sampaikan sampai mereka sendiri mampu menyerap informasi untuk bisa diadopsi dalam perubahan perilaku yang mungkin lebih sehat, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian penggunaan bahasa dan pola komunikasi ini juga perlu kita perhatikan, dimana kalau kita komunikasi dengan lansia, usahakan kita menggunakan bahasa-bahasa yang memang langsung pada tujuan yang memang kita inginkan, kemudian fokus pada topik saja, tidak terlalu fokus pada macam-macam topik, ya. Jadi kita fokus pada tujuan tertentunya. Kemudian pola hidup, ya, agama, budaya, hobi, kemudian kebutuhan rekreasi yang lain yang mungkin juga akhirnya bisa mempengaruhi bagaimana kita juga bisa mengkomunikasikan tentang kebutuhan lansia, kemudian bagaimana persepsi mereka tentang hidup yang mereka jalani sehari-hari, kemudian apakah memang dari perubahan kehidupan yang mereka jalani saat ini juga mempengaruhi bagaimana persepsi mereka tentang kesehatan jiwa, bagaimana mungkin muncul rasa cemas, ya, kemudian depresi dan sebagainya. Kemudian yang kita perlu kaji lagi adalah terkait dengan fungsi fisik, ya, baik kesehatan fisik secara umum, kemudian kebutuhan nutrisi apakah terpenuhi atau tidak, apakah ada penyalahgunaan zat-zat tertentu dalam kehidupan sehari-hari, ya, untuk membantu mereka mungkin merasa lebih nyaman mungkin didapatkan pada lansia dengan yang mungkin terbiasa dengan minum alkohol dan sebagainya. Kemudian status fungsional juga yang perlu dikaji kaitannya dengan fungsi mobilitas, kegiatan sehari-hari, ya, ADL-nya bagaimana, apakah mereka tetap bisa melakukan peran sosial, tetap bertanggung jawab, kemudian apakah ada kemungkinan tinggi untuk risiko jatuh. Dan kita juga perlu mengkaji terkait dengan pencapaian tugas perkembangannya, apa saja yang sudah mereka peroleh dan apa saja yang mungkin kita bisa bantu lansia untuk bisa merasa lebih nyaman dalam menjalani perkembangannya, ya. Kemudian apakah ada perilaku-perilaku khusus kaitannya ketika mereka mengalami stres, ya, atau situasi krisis, apa yang akan mereka lakukan dan apa saja yang mungkin hal-hal tertentu yang spesifik yang mungkin akan memicu terjadinya stres, ya, cemas, depresi, itu perlu kita kaji karena tentunya stres tertentu, ya, akan menyebabkan mungkin masalah psikososial atau bisa jadi kalau memang sudah akumulasi secara kronis bisa juga menyebabkan psikosis. Nah, ini yang perlu kita cegah. Kemudian
kita juga perlu mengkaji kaitannya dengan hubungan dekat lansia dengan orang lain, apakah mereka berinteraksi dengan peer ya, teman sebayanya sama lansia, atau misalkan mungkin orang terdekat dengan salah satu anggota keluarganya. Kemudian, apakah mereka memiliki kemampuan untuk menolong orang lain dalam situasi yang sama. Kemudian kita juga perlu mengkaji kaitannya dengan bagaimana harapan mereka, tujuan hidup yang mungkin sudah tercapai atau belum. Kemudian, adakah kebutuhan tertentu kaitannya dengan perawatan kesehatan, baik dari aspek fisik maupun psikososial ya. Hal lain yang juga kita perlu kaji adalah kaitannya dengan lingkungan sosial yang dimiliki oleh lansia ya. Adakah dukungan sosial yang mereka peroleh dahulu dan saat ini, dan siapa saja yang memberikan dukungan pada lansia, bagaimana interaksi mereka dengan keluarga selama ini, kemudian apakah mereka memiliki caregiver tertentu untuk membantu aktivitas sehari-hari mereka, ya, bagaimana support system bisa membantu mereka tetap bisa menjalani kehidupan sehari-hari. Kemudian yang perlu kita kaji lainnya juga kaitannya dengan mini mental status examination, ya, adalah pemeriksaan status mini mental yang kita akan kaji kaitannya dengan status mental lansia dan mengevaluasi juga apakah ada kecenderungan perasaan cemas, depresi, atau psikosis. Dan perlu kita perhatikan pada saat melakukan assessment pada lansia adalah kita perlu menyiapkan setting yang nyaman, tenang, dan juga kemampuan komunikasi yang tentunya perlu lebih terapeutik dan bersifat empati, dan mungkin juga kita lebih banyak untuk memberikan pilihan yang simple-simple ya, tidak terlalu kompleks ya, jadi fokus langsung pada topik tertentu. Nah, apa saja mungkin kita bisa temukan pada masalah psikogeriatrik adalah mungkin bisa jadi ada gangguan proses pikir kaitannya dengan penurunan fungsi kognitif ya. Yang perlu kita perhatikan adalah pada kasus-kasus demensia ya, tidak sama dengan penurunan fungsi kognitif yang memang umum terjadi pada lansia. Kalau lansia pada umumnya memang terjadi penurunan fungsi kognitif selama tidak disertai dengan perubahan fungsi ADL ya, tidak bisa kita kondisikan ya ke dalam demensia, dan itu juga perlu pemeriksaan lab lanjut ya untuk menguatkan diagnosa demensia ya. Itulah bedanya antara lansia yang umum dan lansia yang mengalami demensia ya. Jadi tidak bisa kita katakan lansia yang sering lupa dia adalah demensia, tapi tidak seperti itu ya. Jadi kalau tidak terganggu ADL-nya, itu adalah penurunan fungsi kognitif yang memang umum terjadi akibat dari perubahan proses degeneratif yang terjadi pada lansia. Kemudian masalah yang lain yang perlu kita kaji adalah kaitannya dengan respon afektif lansia. Ya, apakah dia masalah berduka, ketidakberdayaan, harga diri rendah situasional, kemudian respon somatik, adakah juga masalah kaitannya dengan fisik ya, gangguan pola tidur, atau adakah gangguan nutrisi yang kurang dari kebutuhan. Karena pada umumnya lansia mungkin kecenderungan akan makan sedikit ya, tidak bisa menyerap makanan lebih cepat ya. Nah, itu juga akan menyebabkan mereka mungkin akan merasa lebih cenderung untuk mengalami masalah psikososial. Kemudian respon stres ya, kaitannya dengan PTSD, risiko ketegangan peran caregiver karena harus membantu ADL-nya lansia. Adakah risiko mencederai diri ya? Nah, itu juga yang perlu kita perhatikan ya, bukan berarti terus yang lansia
berusaha untuk mencari perhatian pada orang lain juga, dan itu perlu kita kaji lebih dalam. Kemudian respon perilaku mungkin adalah masalah isolasi sosial, DPD, atau gangguan perilaku lainnya yang ada di lansia tertentu. Kemudian kalau ada masalah risiko bunuh diri, ya itu mungkin bisa kita temukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Langsung di sini artinya kejadian bunuh diri yang memang dilakukan secara langsung dengan berbagai cara. Kalau yang tidak langsung bisa dengan mereka menolak untuk makan, kemudian menolak untuk minum obat, itu adalah mungkin dikatakan sebagai risiko bunuh diri yang tidak langsung. Ada masalah yang lainnya yang juga perlu diperhatikan adalah kaitannya dengan abuse. Abuse ini tidak hanya secara fisik saja, bisa juga dalam bentuk verbal, bisa juga dalam bentuk emosional, atau mungkin juga secara finansial ya. Kalau verbal mungkin ya kaitannya dengan perkataan-perkataan yang mungkin juga kasar gitu ya. Kemudian finansial yang mungkin ini sering terjadi pada masyarakat di Indonesia ya, di mana anaknya ya atau anggota keluarga lainnya yang juga ada yang ingin meminjam uangnya kemudian tidak dikembalikan, dan itu yang akhirnya juga bisa kita kategorikan sebagai abuse. Atau juga ada dalam bentuk lain ya, neglect atau pengabaian, itu juga bagian dari abuse yang bisa juga menjadi masalah yang ditemukan di dalam lansia ya atau psikogeriatrik, dan ini yang juga kita harus kaji lebih mendalam. Kemudian apa saja sebenarnya hambatan lansia yang ditemukan selama mereka berusaha untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai gitu ya. Nah, bisa jadi mungkin kita menemukan sikap yang mereka merasa bodoh dengan tidak memeriksakan kondisi kesehatannya sesegera mungkin ya, karena mereka merasa itu adalah hal yang wajar. Kemudian kondisi sosial ekonomi juga yang mengalami keterbatasan sehingga mereka enggan untuk memeriksakan kesehatan mereka. Kemudian mereka ketergantungan juga pada orang lain sehingga mungkin tidak ada yang mengantar untuk ke puskesmas ya atau pelayanan kesehatan terdekat. Dan bisa jadi juga lansia atau keluarganya misinterpretasi terhadap masalah kesehatan yang ada ya. Misalkan contoh perasaan sedih ya atau perasaan berduka adalah hal yang wajar yang dialami oleh semua lansia. Mungkin pendapatnya seperti itu, padahal kalau kita tidak kaji lebih mendalam, hal ini juga akan berdampak kepada kesehatan fisik, terutama kalau misalkan mereka juga kondisinya komorbid dengan penyakit fisik lainnya ya, seperti penyakit diabetes ya atau misalkan jantung. Nah, ini kalau tidak terdiagnosa akan memperparah kondisi fisik mereka juga. Nah, intervensi psikososial yang bisa kita berikan ya, tentunya kita perlu yang namanya membangun hubungan saling percaya dengan lansia. Kemudian kita bantu mereka untuk meningkatkan harga dirinya dengan meningkatkan penampilannya ya, lebih rapi ya, lebih elegan. Kemudian kita berikan juga dukungan pada setiap kemajuan yang mereka sudah upayakan untuk mereka lakukan. Kemudian tingkatkan sosialisasi lansia dengan orang lain dan fokus pada apa yang bisa dilakukan lansia saat ini saja dulu ya, supaya mereka tidak memikirkan hal-hal yang terlalu jauh. Kemudian kita bisa juga lakukan dengan terapi milieu, terapi reminiscen ya, mengenal masa lalu, CBT, atau juga dengan terapi keluarga. Kita melibatkan keluarga dalam segala bentuk intervensi psikososial yang kita berikan. Nah, model keperawatan psikogeriatrik sebenarnya juga ada banyak. Di sini ada salah satu bentuknya adalah transitional model care,
Di sini adalah transitional care, di mana perawatan yang diberikan menunjang adanya pelayanan yang berkelanjutan setelah pelayanan primer ya di puskesmas. Nah, di sini dilakukan juga kerjasama dengan multidisiplin. Dan target populasinya di sini adalah lansia dengan kondisi akut, dengan kondisi kronis. Nah, di transitional care model di sini tentunya frameworknya adalah kita berusaha dengan pelayanan berkelanjutan mengkoordinasikan perawatan mulai dari apa yang memang direkomendasikan dari pelayanan primer ya untuk tetap mempertahankan hubungan lansia dengan keluarganya, dengan lingkungan sosialnya, kemudian kita berusaha juga untuk kolaborasi juga dengan multidisiplin, kemudian kita upayakan siapa yang nanti akan membantu lansia dalam menjalani ADL-nya, ya caregiver-nya siapa. Jika ada masalah lebih lanjut juga kita ada tim khusus untuk screening ya yang membantu jika terjadi atau ditemukan gejala-gejala khusus. Nah, di situ akhirnya kita berusaha bagaimana pelayanan kesehatan yang ada tetap bisa membantu lansia dengan gejala yang mereka rasakan dan kita bisa memberikan promosi kesehatan bagaimana mereka bisa tetap sehat baik secara fisik maupun secara jiwa. Model yang lainnya adalah model biopsikososio spiritual ya pada individu yang menjelang ajal diberikan dengan cara meningkatkan kualitas hidup individu dengan adanya penguatan spiritual, penguatan aspek biopsikososial, kemudian kita juga tetap memberikan intervensi yang bisa membangkitkan spiritual individu sehingga aspek biopsikososialnya juga tetap baik dan mereka bisa meninggal dengan damai. Nah, di sini juga ada beberapa domain kaitannya dengan aspek spiritual dan religius. Ya, yang perlu kita bedakan adalah spiritual dan religius. Ya, religius memang adalah kegiatan-kegiatan keagamaan ya, kaitannya dengan praktek-praktek keagamaan. Sedangkan spiritual ya memang salah satu aspeknya adalah bagaimana kegiatan-kegiatan tersebut bisa meningkatkan spirit mereka ya dengan hal-hal yang bisa membangkitkan spirit. Nah, itu banyak jenisnya. Emang salah satu bentuknya dari spiritual adalah religius ya di dalamnya. Sedangkan kesejahteraan spiritual adalah tentang dimensi kualitas hidup spiritual seseorang ya. Kalau spiritual needs adalah kebutuhan-kebutuhan yang kaitannya membangkitkan spirit individu. Bentuk lainnya juga ada yang namanya integrated model of care. Di sini juga kita berikan yang namanya pelayanan kesehatan lansia yang terintegrasi dengan mulai mengidentifikasi masalah melalui assessment, membuat perencanaan, kemudian kita monitor juga perkembangannya dan kita berikan counseling dan kita berdayakan caregiver untuk membantu support lansia. Ini namanya integrated model of care. Kemudian model lainnya adalah model self-regulatory atau illness belief. Di sini kita identifikasi bagaimana lansia bisa menghadapi rasa takutnya, depresinya, ketidakberdayaannya dengan kita memberikan informasi-informasi kaitannya dengan copingnya, kemudian bagaimana mereka bisa menilai masalah atau stressor yang dihadapinya dengan lebih nyaman ya. Kemudian kita membantu copingnya juga sampai mereka bisa mengontrol masalahnya, mengontrol stresnya dengan lebih adaptif ya. Nah, model yang lainnya juga adalah transforming model of care ya untuk lansia yang mengalami demensia. Kita tahu bahwa lansia yang memang mengalami penurunan fungsi kognitif yang berat dengan adanya gangguan pada ADL bisa kita kategorikan mengalami demensia dengan ditunjang oleh
pemeriksaan-pemeriksaan lab. Nah, di sini yang bisa kita berikan adalah pelayanan yang memang membuat mereka lebih nyaman dengan tinggal di rumah, kemudian mereka tetap mendapatkan dukungan dari pelayanan kesehatan yang terkait yang ada di lingkungan sekitarnya, dan keluarga membantu lansia untuk bisa tetap mengenali diri sendiri, mengenali identitasnya dan keluarganya, dan tentunya komunitas terdekat juga membantu memberikan support jika lansia yang mengalami demensia mungkin bingung ya saat berada di luar ya, mereka bingung bagaimana akan kembali ke rumah ya, karena bisa jadi mereka gelisah dengan situasi yang ada di luar rumah, dan itu kita perlu berdayakan uh, model pelayanan yang memang kita melibatkan komunitas yang memang responsif pada lansia yang mengalami demensia. Kemudian ya di sini juga tentunya kita perlu yang namanya melibatkan aspek biopsikososio-spiritualnya ya untuk layanan lansia yang mengalami demensia. Kalau di Indonesia sendiri, pelayanan kesehatan usia lanjut ya lansia ini berdasarkan standar nasional akreditasi rumah sakit, memang sudah ada yang punya ya unit-unit psikogeriatri atau unit geriatri yang ada di RSU atau di RSY dengan bentuk klinik, unit rawat inap atau bentuk konsultasi yang memang khusus diberikan untuk lansia yang mengalami masalah psikogeriatri. Dan yang perlu kita tingkatkan juga adalah pelayanan kesehatan lanjut usia di masyarakat dalam bentuk community based geriatric service, kemudian adanya kelompok komunitas tertentu lansia. Kemudian kita masukkan juga dalam program puskesmas ya dengan bantuan dari juga dokter atau juga psikolog atau juga tim-tim yang lain ya. Kemudian juga termasuk perawat tentunya. Kemudian LSM ya untuk organisasi-organisasi khusus yang mungkin bisa membantu support perawatan lansia di rumah ya, juga dengan membantu kebutuhan nutrisi yang baik pada lansia. Tentunya psikogeriatri sendiri tidak lepas dari bagaimana kita bisa melengkapi kebutuhan biopsikososio spiritual dengan aspek legal yang tetap kita pertahankan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.